Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu, berjumpa dalam suasana yang tentunya pasti bahagia. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya sehat. Walaupun kita belum bertemu bertatap muka untuk beberapa waktu, tetapi kita meyakini segala sesuatu itu ada rencana Tuhan yang indah. Di dalam setiap perkara yang kita jalani, yang kita hadapi, kita percaya ada rencana dan maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul firman Tuhan, di dalam kelemahan ada kekuatan. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, dengan hati yang tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang patut untuk kita banggakan di dunia ini? Ya, kalau kita membanggakan pelayanan juga ada masanya. Ya, ketika kita mengakhiri pelayanan kita, masa bakti pelayanan kita, belum tentu orang akan mengingat apa yang kita kerjakan. Belum tentu orang akan menghargai apa yang kita lakukan. Belum tentu orang itu akan memperhatikan, ya, setelah kita ini tidak lagi melayani Tuhan bersama-sama dengan mereka semuanya. Ya, pekerjaan yang kita banggakan, ya, mungkin pada saat kita ini masih bekerja, masih kelihatan gagah, masih kelihatan cakap, mungkin orang menyanjung kita, mungkin orang seperti membutuhkan kita. Ya, tetapi ketika kita ini mungkin sudah pensiun, ya, yang terjadi barangkali kita ini seperti habis manis sepah dibuang, ya, tidak lagi seolah-olah tidak lagi berguna, ya, ilmu kita, ya, keahlian kita dan segala sesuatu yang kita miliki, ya, mungkin tidak lagi berarti di dalam kehidupan mereka. Nah, kita seperti orang-orang yang terbuang. Nah, kalau itu yang menjadi kebanggaan kita, semua ada masanya. Dan ketika masa itu datang, ya, sepertinya akan kembali pada titik nol, bahwa kita tidak lagi bisa membanggakan apapun yang selama ini mungkin menjadi satu hal yang banyak kita ceritakan dengan bangganya kepada orang lain. Nah, tetapi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Ya, kalau kita melihat tentang pelayanannya yang luar biasa, kalau kita melihat, ya, sepak terjangnya dalam dunia pelayanan yang membuka pelayanan luar biasa, ya, ada sesuatu secara duniawi, ya, ada kepuasan secara batiniah yang layak untuk dia banggakan. Tetapi, ya, di dalam pasal ini Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ada sesuatu hal yang lebih dibandingkan dengan segala pekerjaan kita, dengan segala pelayanan yang luar biasa itu, untuk kita banggakan di dalam kehidupan kita. Ya. Paulus dia lebih memilih membanggakan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya, yang dia alami, ya. Menjadi sesuatu hal yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang dia kerjakan. Pelayanannya luar biasa, ya. Ketika dia melayani di satu tempat ke tempat yang lain, ketika dia membuka jemaat yang baru, ketika dia ini melakukan satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan bisa dikagumi oleh banyak orang, tetapi dia tidak membanggakan semuanya itu, ya. Kita perhatikan bahwa Rasul Paulus menganggap hal itu semuanya bukanlah tentang dirinya. Rasul Paulus menganggap bahwa pelayanan yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan tentunya tidak lagi berbicara tentang kebanggaan dia secara pribadi, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Rasul Paulus, supaya semua orang bisa mengenal Tuhan, supaya semua orang bisa memahami tentang betapa besarnya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan itu yang patut dimuliakan, itu yang patut dibanggakan, dan itulah yang patut untuk ditinggikan di dalam kehidupan setiap orang
yang percaya kepada Tuhan. Ya. Rasul Paulus kalau dia memilih membanggakan duniawi, ya tentu saja dia tidak akan menerima ketika Tuhan menangkap dia. Ya. Tetapi dia bersedia ketika ditangkap Tuhan, merelakan dirinya, menyerahkan hidupnya, dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya yang luar biasa, dan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi bukan untuk kebanggaannya, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus memilih untuk membanggakan kelemahan-kelemahannya di dalam dirinya, dibandingkan dia ini membanggakan segala sesuatu yang menjadi keberhasilan hidupnya, yang menjadi kesuksesan di dalam pelayanannya, yang menjadi sesuatu hal yang patut dikagumi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Mengapa dia lebih membanggakan segala kelemahannya dibandingkan segala kekuatan dan kemampuan dan keahlian yang ada padanya dan semua jenis kesuksesan dan juga keberhasilan di dalam hidupnya. Ya. Yang perlu kita ingat, ada satu kata mutiara yang mengatakan kesombongan itu dapat menjatuhkan kita. Nah, kalau kita mengingat itu, ya itulah yang Tuhan mau, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak menyombongkan diri. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 dia mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu yang dia alami di dalam kehidupannya. Ketika dia menceritakan, mencoba untuk flashback tentang peristiwa yang dia alami, kalau dia ceritakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ya, ada banyak hal yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang luar biasa. Ya. Tetapi itu bukan untuk dibanggakan. Ketika dia mencoba untuk flashback di masa lalunya dengan sekumpulan pelayanan yang luar biasa, pekerjaan yang dahsyat, ya, itu bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan di dalam hidupnya. Tetapi Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semuanya, ya, ada satu hal yang sangat menarik yang dia katakan di dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus, betapa kelemahan di dalam dirinya ini menjadi satu kebanggaan. Ya. Karena ini yang bisa mengontrol dia supaya Paulus tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri, tidak membanggakan diri dengan segala kehebatan yang dia miliki dan segala kesuksesan dan keberhasilan yang sudah dia capai. Pencapaian-pencapaian pelayanannya luar biasa, ya, pekerjaan-pekerjaannya, kepandaiannya luar biasa, karena dia ini termasuk golongan dari orang yang cerdas. Ya. Tetapi bukan itulah yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ingat, sehebat-hebatnya tupai melompat, dia pun juga pasti akan jatuh. Nah, kesadaran inilah yang juga harus kita munculkan di dalam diri kita, yang harus kita gaungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa mengontrol diri kita untuk kita ini tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Nah, ada dua alasan yang sangat menarik, ya, mengapa Rasul Paulus lebih membanggakan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ya. Yang pertama, Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Kesadaran ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya. Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah dari Tuhan. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, karena dosa dan pelanggarannya yang sangat besar, Paulus menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat ia banggakan lagi dari dirinya. Ya. Soal mengenal hukum Taurat, ya, menguasai hukum Taurat, adat istiadat Yahudi, dan segala macam peraturan, dan segala macam kepandaian kehebatan yang lainnya, itu bukanlah sesuatu hal yang patut dibanggakannya lagi. Ya. Sebab dia orang yang telah diselamatkan Tuhan dari dosa yang begitu hebat, dari dosa yang begitu memprihatinkan, yang seharusnya dia ini diganjar dengan maut, tetapi dia diselamatkan Tuhan dan beroleh kehidupan yang kekal.
Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Ya. Bahkan dalam segala hal, Rasul Paulus sadar betul bahwa kebanggaan duniawi itu hanyalah sesuatu yang semu dan sia-sia. Ya. Tidak akan ada artinya dia membanggakan semuanya itu, sebab semuanya itu akan berlalu di dalam seluruh hidupnya. Semua kebanggaan itu, ya baik secara duniawi, kedagingan, apapun dan kepuasan-kepuasan daging lainnya dan hawa nafsu, meskipun itu dapat menggodanya untuk meninggikan diri dan menyombongkan dirinya, dan hal itu sangat bertolak belakang. Ya. Bagi Rasul Paulus itu bertolak belakang dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan sudah melimpahinya dengan kasih karunia yang luar biasa, ya, anugerah yang sangat besar di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya dari belenggu dosa dan kelaliman yang bisa membuat dia ini terjerat di dalamnya, dan dia bisa juga kehilangan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi anugerah Tuhan cukup baginya, yang membuat dia berhenti dari segala dosanya. Kasih karunia Tuhan cukup baginya untuk dia tidak lagi menyombongkan masa lalunya yang luar biasa itu. Dia harus mengarahkan dirinya kepada perkara-perkara yang ada di hadapannya, perkara-perkara tentang rohani, perkara-perkara sorgawi yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Seperti yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-9 tadi, bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kasih karunia Tuhan yang telah membebaskannya dari segala dosa. Kasih karunia Tuhan yang telah mengampuninya karena dia layak untuk diganjar dengan hukuman maut. Ya, kematian yang kekal yang seharusnya dia terima. Ya. Kasih karunia Tuhan yang memberikan pengharapan dan kehidupan yang kekal bagi Rasul Paulus. Cukup kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyadari hidupnya adalah anugerah Tuhan, sehingga tidak ada lagi sesuatu hal secara duniawi ataupun kedagingan yang patut untuk dia banggakan lagi di dalam hidupnya. Dia menyadari Tuhan sudah menangkap dia. Tuhan sudah membebaskan dia, melepaskan belenggu yang sangat kuat mengikat dia di masa lalunya itu. Ya. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa itu, maka seharusnya tidak ada lagi ya sesuatu yang menjadi hal-hal duniawi atau kedagingan itu yang patut kita banggakan lagi. Ya, pencapaian-pencapaian kita yang hebat, ya, kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita, kepandaian, kemampuan, dan kehebatan kita dalam pelayanan-pelayanan kita atau pekerjaan kita, tidak ada lagi sesuatu hal yang patut untuk kita banggakan lagi di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menerima itu sebagai anugerah dari Tuhan karena kita diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Kesadaran yang mengingatkan kita semuanya bahwa seandainya Tuhan tidak menangkap Rasul Paulus ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik untuk melaksanakan misinya menganiaya jemaat Tuhan, ya, mungkin saja Paulus masih hidup dalam belenggu dosa. Mungkin saja Paulus masih hidup dalam kedagingannya, ya, yang sudah dia ceritakan di awal pasal yang ke-12 ini. Nah, penting juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan Tuhan, untuk memahami bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Sebab jika Tuhan tidak menyelamatkan kita, mungkin saja hidup kita masih berada dalam belenggu dosa. Mungkin saja di dalam kehidupan kita juga tidak ada damai sejahtera. Mungkin saja kita masih hidup dalam kedagingan dan juga hawa nafsu duniawi yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang terlalu indah untuk kita banggakan di dalam hidup ini dari kehidupan kita, baik perkara daging maupun kebanggaan duniawi kita yang akan menuju kebinasaannya, kecuali keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada kekekalan. Seharusnya hidup kita mengarah kepada memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Ya, membanggakan Tuhan, ya, menyanjung-nyanjung Tuhan, memuji-muji Tuhan,
mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab dialah yang layak untuk menerima segala pujian itu di dalam kehidupan kita. Kebanggaan duniawi kita akan berlalu seiring kita ini ditenggelamkan menjadi satu dengan debu dan tanah. Ya. Tetapi kemuliaan Tuhan akan tetap bersinar sampai kapanpun. Ya. Kemuliaan Tuhan, anugerah dari Tuhan akan terus bersinar di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak lagi memegahkan diri kita sendiri yang dapat binasa jika Tuhan tidak menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, alasan mengapa Rasul Paulus memilih membanggakan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya, ya, kuasa Tuhan akan semakin nyata ketika dia merasa bahwa dirinya lemah. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, ya, bagian yang terakhir, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya. Ini bertolak belakang juga dengan masa lalunya Rasul Paulus. Ya. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Dia punya pekerjaan yang sangat baik. Dia punya jabatan yang sangat baik. Dia punya kedudukan. Dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Yang mungkin menurut keinginannya itu bisa dia capai. Ya. Tetapi dia memilih, ya, bangga dengan segala kelemahan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mengatakan dengan rela hati, dengan sukarela, aku berada di dalam kelemahan. Aku senang jikalau aku berada di dalam siksaan. Ya, aku akan tetap bersuka cita sekalipun aku dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan, dan di dalam segala kesulitan-kesulitan hidup. Karena Kristus yang ada di dalam hidupku. Aku akan lebih bersuka cita oleh karena Kristus ada di dalam hidupku. Nah, hal inilah yang seharusnya muncul di dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita semuanya? Karena kitalah yang menghambat kuasa Tuhan bekerja. Ya. Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita meninggikan diri, sesungguhnya pada saat itulah kita merasa menganggap bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita merasa kita mampu menyelesaikan semua masalah di dalam hidup kita. Ya. Itu sesungguhnya kita ini tidak sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengapa masalah muncul terus di dalam diri kita tidak selesai-selesai? Karena kita mengandalkan diri kita. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri adalah orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri, yang meninggikan dirinya, merasa mampu, merasa bisa, seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini menjadi satu persoalan tersendiri dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang menghambat kuasa Tuhan adalah diri kita sendiri. Ini saya tegaskan kembali. Yang menghambat kuasa Tuhan adalah diri kita sendiri karena kita terlalu memegahkan diri kita. Oh, saya masih punya jabatan karena pekerjaan saya. Oh, saya masih bisa melakukan semuanya sendirian. Ya, karena saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak butuh orang lain. Ya. Karena saya masih bisa melakukan ini dengan kemampuan saya, keahlian yang saya miliki, saya tidak butuh orang lain dan saya tidak butuh Tuhan. Nah, hati-hatilah dengan hal-hal seperti ini. Ya, karena beda tipis mengandalkan kuasa kita sendiri dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Itu beda-beda tipis. Tetapi seringkali kita ini terjebak di situ. Ya. Bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah itu adalah kuasa Tuhan. Padahal kita ini sedang berusaha melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau stres kita yang stres sendiri. Kalau kita ini mengalami kesulitan, kita sendiri yang akan kebingungan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan tidak bekerja dalam diri orang-orang yang sombong. Ya. Kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam diri orang-orang yang memegahkan dirinya. Kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam diri setiap orang yang meninggikan dirinya.
Sebab sama halnya mereka ini sedang menyamai Tuhan. Seolah-olah mereka bisa menyelesaikan semuanya itu. Seolah mereka bisa mengerjakan semuanya itu. Ya. Tetapi kepada orang-orang yang rendah hati, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, bahwa dia tidak mampu, tidak memiliki kuasa apapun untuk dapat melakukan dan mengatasi setiap persoalan dan tantangan di dalam hidupnya, maka Tuhan akan turun tangan dan akan menolong dia. Ya. Ini menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita ini menganggap diri kita lemah, sesungguhnya kita ini sedang membiarkan kuasa Tuhan masuk ke dalam diri kita, bekerja menguasai hati dan pikiran kita, menguasai seluruh aspek kehidupan kita, sehingga dia yang akan bekerja menyelesaikan setiap perkara dalam tuntunan kuasanya. Ya. Perhatikan ketika Musa dan Harun akan menghadap Fir'aun. Ya. Kalau mengandalkan mereka berdua, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu mengatasi Fir'aun yang begitu luar biasa kuasanya. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dan membiarkan kuasa Tuhan yang bekerja, mereka sanggup melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan di hadapan Fir'aun, Tuhan membuat mereka yang tidak mampu, yang lemah, yang tidak berdaya ini menjadi pribadi yang sangat luar biasa di hadapan Fir'aun, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang merendahkan diri dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan yang mereka akui di hadapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang berusaha masuk di dalam pikiran mereka, di dalam hidup mereka untuk mengerjakan sesuatu perkara yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang mustahil untuk kita jalani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup lakukan itu sebab kuasanya sempurna bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Paulus lebih percaya kepada Tuhan yang berkuasa dibandingkan mengandalkan dirinya dengan segala kemampuan, keahlian, dan kehebatan yang mungkin saja patut untuk dia banggakan dalam hidupnya. Tetapi dia merendahkan dirinya sebab kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna bekerja di dalam diri pribadi Paulus ketika dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, perhatikan, sesuatu yang tidak terlihat ya, hanya dapat dilawan oleh sesuatu yang tidak terlihat dengan kuasa Allah yang maha tinggi dan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya Paulus rela dan tetap sukacita di dalam segala kelemahannya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bersukacita. Dia menyadari bahwa di dalam segala kelemahan yang ada di dalam dirinya, ada kekuatan yang luar biasa dan dahsyat di dalam Yesus Kristus yang bekerja melampaui akal dan pikirannya, melampaui setiap batasan-batasan kemanusiaannya. Tetapi Tuhan sanggup menghancurkan segala kuasa-kuasa dan roh-roh yang lain yang di luar kendali kita. Tuhan sanggup lakukan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh kita, di dalam segala kelemahan kita, ada kekuatan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga Dia melakukan setiap pekerjaan dengan sempurna menurut rencana dan kehendaknya. Nah, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kepada kita. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang menggoda kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi oleh karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala kelemahan yang kita miliki, Tuhan akan bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami, mengingatkan kami agar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui supaya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.